mungkin karena ada acara lagi, ya. Kita tadi banyak pertanyaan-pertanyaan yang memang wajar lah, ya. Tapi kita harus menyepakati sesuatu yang memang harus kita sepakati. Kemudian kita harus komit, ya, harus berdasarkan apa yang kita sepakati, sehingga nanti insya Allah di antara kita tidak ada yang multi tafsir atau gagal paham. Saya akan menyampaikan urutan-urutan ini, mohon diperhatikan baik-baik. Kalau tadi Pak Ketua Kloter, beliau terakhir haji kan 2017 ya. Ya, memang beda dengan 2026. Ya, terutama beda yang menangani. Kalau kemarin-kemarin kan Kemenak, sekarang Kemenhaj. Sekarang juga banyak peraturan-peraturan yang memang sama tapi hanya teknisnya yang berbeda. Kita insya Allah, ya, akan berangkat tanggal 9 Mei, ya, 9 Mei. Itu Bapak Ibu tentunya sebelumnya mempersiapkan koper gede, koper besar. Yang isinya itu adalah, yang penting tidak ada yang dilarang. Kemudian jangan lebih dari 32 kilo. Apa isinya? Ya yang penting tidak ada yang dilarang. Kita mungkin sepakati saja. Kalaupun memang ada kebijakan dari Pak Kepala nanti, ya mungkin kita bisa berubah. As-sunnah, kita berusaha tanggal 7 itu, ya, untuk mengumpulkan koper gede itu di Islamic Center. Islamic Center. Siapa ya? Dan sudah bertuliskan seperti Ketua Kloter ini. Ya, jadi nanti akan di-share ke Bapak Ibu lewat grup manifest, bukan lagi pra-manifest. Kalau pra-manifest kan masih ada perubahan. Nanti Bapak Ibu sudah bisa melihat di sana namanya siapa, nomor paspornya siapa, berapa, ya, rombongan berapa, regu berapa, kloter berapa, embarkasinya apa. Nah, ini diisi, benar-benar diisi. Itu seperti yang di depan saya ini punya Ketua Kloter. Ini ketutup sama talinya, tapi yang jelas nanti kita akan share kepada Bapak Ibu sesuatu yang memang insya Allah sudah pasti. Jangan berspekulasi, ya, namanya, kemudian nomor paspornya, kemudian nanti rombongan, regu, embarkasi. Nah, Bapak Ibu mau kasih foto juga nggak apa-apa. Ini sebagai sesuatu yang di luar itu tapi nggak dilarang. Ya. Nah, kemudian untuk tali pengikat itu pengaman, ya. Ya, itu sesuai rombongan. Mohon diperhatikan. Ini rombongan 1 JKS 15. Ya, itu rombongan 1 warna merah. Rombongan 2 kalau nggak salah kuning. Kita sampai rombongan 3, tapi rombongan 3 tidak semuanya as-sunnah. Tapi rombongan 3 itu kalau nggak salah biru. Tolong diingat, merah, kuning, biru. Selain daripada itu rombongan orang lain. Ya, jadi yang masuk rombongan 1 itu sabuknya merah. Yang masuk rombongan 2 sabuknya kuning. Yang masuk rombongan 3 sabuknya biru. Sudah paham ya? Jangan dibalik. Kalau dibalik nanti pas koper Bapak Ibu bisa diambil orang India, orang Pakistan atau orang Malaysia. Iya, penting ini.
Ya. Nah, kemudian pita juga sama. Pita untuk rombongan 1 merah, rombongan 2 kuning, rombongan 3 biru. Itu jangan Bapak Ibu yang masang, kita yang masang. Kita yang siapin pita itu seragam semua. Ya karena nanti biru tambah juga dikit kuningnya itu di amburadul. Ya. Ini disepakati karena aturannya seperti itu. Biar nggak ketukar-tukar. Karena kita nanti dalam mencari koper bukan mencari nama, susah. Yang dicari adalah rombongan 1 merah 10, udah clear. 40. Rombongan 2 40 clear. Pasti ada Bapak Ibu di sini. Kalau kurang 1 mungkin nyelip, bukan hilang. Ini maksudnya. Ajaran jadi kita jangan sampai berbuat-buat sendiri sehingga nanti merepotkan kita juga. Ya, begitu juga kalau mau kasih sabuk di handbag kayaknya nggak usah disabuk, tapi sarung perlu sama tulisannya seperti yang di koper gede. Ya, itu juga pitanya itu adalah sesuai dengan rombongan. Nah, kemudian nanti ada 3 barcode yang Bapak Ibu terima. Barcode ini adalah identitas Bapak Ibu, nama Bapak Ibu, nomor paspor, sudah ada aplikasi gambaran kesehatan udah ada di situ semua. Makanya kalau ditanya perlu nggak bawa ini, bawa itu, bawa ini, bawa itu, yang perlu dibawa itu bagi ibu-ibu yang wanita usia subur 5 hari sebelum berangkat sudah harus ada keterangan bahwa tidak hamil atau belum hamil. Ya, tidak kan belum sama aja. Hamilnya nanti gitu pulang. Ya, bagi Bapak Ibu yang mempunyai gula darah HbA1c, HbA1c harus ada keterangan. Kemudian juga kartu BPJS. Kalaupun nggak dibawa kartunya minimal ada di dalam BPJS. Karena apa? Karena kalau mudah-mudahan sehat semua ya. Ini jaga-jaga aja. Andai ada orang yang sakit di Indonesia ini, itu pakai BPJS. Kalau nggak ada BPJS, bayar sendiri. Tapi kalau di Saudi misalnya seseorang sakit, bukan jamaah sunnah ya, sakit itu dari awal sampai akhir malah nginep di sana 2 tahun juga nggak bayar. Itu orang kaya kan beda ya, orang kaya. Nah, jadi itu yang perlu dimasukkan ke dalam tas paspor. KTP nggak perlu, di sana nggak perlu KTP, kita pakai paspor. Ya, KTP simpen aja, SIM nggak usah, sertifikat nggak usah. Karena kita di sana perjalanan luar negeri adalah yang paling penting adalah visa, paspor. Ya, kalau BPJS itu kepentingannya di sini bukan di sana. Di sana insya Allah semua gratis. Oke. Nah, jam berapa kira-kira hari Kamis? Hari Kamis tanggal 7 jam berapa? Tanggal 7 hari Kamis. Nah, nanti informasinya belakangan. Karena hari Kamis itu Kemenhad menerima koper gede itu dari jam 9 sampai jam 1. Nah, sekarang Bapak Ibu isi aja dulu. Udah penuh belum? Belum. Jangan penuh-penuh, nanti pulangnya penuh. Ya. Nah, jadi diisi nanti kita akan kasih informasi hari Kamis jam berapa kita kumpulkan koper gede di Islamic Center. Udah rapi semuanya, baru kami yang akan mengantarkan ke asrama haji. Bapak Ibu udah bisa pulang. Ada pertanyaan, kalau saya nggak bisa ngantar sendiri boleh nggak? Yang penting kopernya ada. Ya, lebih afdol ngantar sendiri. Ya, jadi nanti ya mana Ustazah Afifah katanya mau ngantarin anak ke pesantren, nggak apa-apa. Yang penting hari Kamis itu
antar aja dulu ke Islamik, ya nanti kalau mau kemana nggak apa-apa kita yang ini. Pak Syarudin juga, kalau Bapak dengan Ibu misalnya ya kepingin istirahat biar fit ya Pak ya, jadi nanti anak yang nganter nggak apa-apa, ya nggak ada masalah. Tapi kalau berangkat haji nggak boleh lagi yang lain, harus Bapak yang nganter. Nah, jadi tunggu informasi tentang masalah jam berapa kita kumpul koper di Islamic Center. Kalau tidak ada perubahan dari Kemenhaj. Oke. Nah, nanti koper ini akan berada di asrama haji dan tidak ada hubungannya lagi dengan kita, kecuali nanti ada hal yang mencurigakan. Ada tadi saya dengar, Pak boleh nggak serikaan? Nggak usah. Ya, kalaupun membeli di sana juga orang nggak serika baju juga nggak apa-apa. Ya, tinggal dari jemuran lipat-lipat kasih di bawah kasur, besok bangun udah rapi. Iya, ya kan? Nah, kemudian juga mau bawa rice cooker apalagi? Memang mau camping ya? Iya. Di sana kan kita dikasih makan. Nah kemudian juga kalaupun mau bawa makanan itu di wrapping yang rapi agar tidak terjadi kebocoran, direndam ada minyaknya. Ya, ini di dalam kopernya Pak Kepala ini sudah ada kentang Mustafa gitu ya. Ada kentang Mustafa, ada apalagi abon. Yang penting di wrapping rapi, itu nggak dilarang. Pisau untuk kupas buah, belah jeruk, alat cukur, gunting, masukin ke dalam koper gede. Walaupun pada umumnya orang-orang bepergian nggak boleh, tapi orang pergi haji boleh. Karena itu untuk kepentingan ibadah. Nah, ini koper besar. Nanti kalau nggak jelas ditanya. Kemudian koper handbag. Oh ya maaf, koper besar itu jangan lupa satu set kain ihram masuk di koper besar. Nah, koper kecil handbag tulisannya sama. Ini yang dibawa calon jamaah mulai dari rumah kita ke Islamic Center. Nah, kita ke Islamic Center itu kan bahasa asrama kan 7:30. Kita sholat maghrib di Nurul Islam namanya masjidnya, ya Islamic Center. Nah nanti setelah kita sholat maghrib ada briefing khusus as-sunnah, ya baru nanti kita akan jalan kaki, ya itu ke asrama itu gak lebih dari 150 meter lah kita jalan ke sana. Nah di koper gede, di koper kecil tadi handbag itu seperti pertanyaan Pak Rizky tadi, boleh tidak apa-apa kain ihram tidak dimasukkan ke handbag, akan tetapi mungkin dimasukkan ke kantong plastik, dijinjing, ditenteng. Karena toh juga ihram ini dipakai, dia tidak dibawa ke dalam pesawat tentengannya. Selain daripada 3 koper yang diberikan penerbangan, yang lain tidak boleh masuk. 1 koper gede tadi, yang kedua handbag, yang ketiga koper kecil. Adapun kita mau bawa makanan, mau bawa apa, nggak boleh. Karena pada saat kita X-ray, itu disterilkan semua. Nggak boleh bawa minum, nggak boleh bawa makan, nggak boleh bawa apa-apa lain lagi. Ya. Nah, karena nanti di pesawat dapat minum, dapat makan. Ya. Kemudian koper gede, koper kecil yang selempangan itu yang apa? Tas paspor, itu nanti sebelum masuk asrama berarti yang dibawa dokumen tadi, yang WUS, yang gula darah, PJS, ya. Tentunya uang-uang yang dibawa selain daripada living cost masuk ke situ, ya ATM masuk ke situ, ya. Ini tas perlu penting, jangan sampai lepas dari kita, maka diselempangkan nanti bila perlu ditambah sabuknya biar dia kuat, ya. Nah jadi nggak boleh kemana-mana itu. Ya, karena memang di situ ada nyawanya. Nah, begitu masuk asrama nanti di dalam koper kecil itu atau koper paspor itu, tas paspor, masukin living cost,
Rp750, masukin paspor, ya, kemudian gelang dipakai, APD alat pelindung diri itu ada nanti, ada Oralin, ada masker, ada betadine, ada obat urut, salut ya. Nah itu nanti di luar. Nah itu menyangkut dengan masalah persiapan keberangkatan yang menyangkut masalah bawaan tadi. Ibu-ibu, bapak-bapak dari rumah sudah pakai seragam nasional. Ibu-ibu pakai gamis, ya biar solehah ya. Bapak-bapak pakai koko, biar soleh. Ya, bawahnya bapak-bapak bebas, tapi kita anjurkan hitam. Nah, hitam gampang lah ya, susah kotor. Itu jadi dari rumah itu sudah pakai seragam nasional batik, ibu-ibu gamis, bapak-bapak koko, berangkat dengan membawa tas paspor dan handbag dengan isi yang sudah kita sebutkan tadi. Ketemu kita di Islamic Center sebelum maghrib itu sudah ada. Catatan, kalau yang berangkat haji 2 orang, yang ngantar jangan 3 bus. Kayak orang Tasik aja. Orang Tasik bisa parkir di mana-mana, parkirnya itu dikit. Jadi kalaupun misalnya ada yang nganter, kalau pelepasan di rumah cipika-cipiku ya selesai di rumah, nah, masuk ke Islamic nanti karena banyak kendaraan cukup 1 saja, ya drivernya yang nganter cuma jamaah atau 2 atau 3 orang. Ya, paham ya? Nah kemudian kita masuk asrama nanti jalan kaki. Di asrama itu saya sudah sampaikan bahwa kita nanti ada pengarahan, tidak ada yang namanya ritual-ritual penting. Kalau dulu pakai lagu Indonesia Raya lah ya kan. Nah begitu masuk kita duduk sesuai rombongan. Rombongan 1, rombongan 2, rombongan 3. Yang lain ada rombongan orang lain. Duduk. Ketua rombongan ada di depan. Karena nanti ketua rombongan itu akan menerima living cost bagi kepada ketua regu bagi kepada anggotanya, menerima paspor, menerima gelang dipakai langsung. Kalau paspor sama living cost bisa dimasukin ke tas paspor. Nah, itu living cost itu Rp750. Begitu terima tanda tangan, tapi dicek dulu. Cara ngeceknya bukanya dari atas, jangan dari tengah disobek. Ada orang saking gembiranya ya, mau dapat real, sobek dan sobek. Nah, kemudian yang paling penting kalau lebih kembaliin, jangan diem. Itu punya hak orang. Kalau kurang minta, itu hak kita. Nah, jadi kalau lebih jangan diem, kalau kurang minta. Biasanya pas-pasan itu. Ya. Nah, nanti Pak Karu ada faedah. Ibu-ibu, bapak-bapak jangan ngiri, tapi Bapak Karu dan Bapak Karom ini ngurusin ibu-ibu. Kalau Pak Karom nggak ngurusin ibu-ibu, itu duit itu diminta kembali nanti. Ya, nggak banyak-banyak, akan tetapi perhatian pemerintah karena masuk dalam struktur
Kalau aku ada ibadah, nah kemudian belakangnya Mas Tio mungkin 05, makanya dari kita bilang kalau bilang pertahanan bapak itu harus ini ada ini ada, tapi nah jadi yang lain gimana yang lain? Nah kalau sudah naik nomor kursinya sudah ada, nanti duduk aja dulu. Toh pesawatnya juga itu. Nanti itu berapa? Nah, duduk aja. Take off. Karena kalau kita mau nyari ini nyari itu, oh ini kok saya bisa dengan suami, saya bisa dengan anak, saya bisa dengan ibu. Pramugarinya yang kasihan. Dan pesawat nggak jalan-jalan. Udah duduk ya duduk. Yang duduk sudah take off, sudah. Pada saat take off itu paling enak tidur setengah jam, oh enak bener. Kalau tadi ngambeknya hilang ya. Nah, sudah. Kalau perlu dirubah, ya, oh saya kok bisa dengan suami, boleh nggak boleh. Wong juga dengan sama asunah kok. Habis sama asunah satu komplek lagi diterangkan, satu RT lagi ditanggal lagi, masa nggak boleh sih? Ya kan? Boleh lah. Kita asunah ini kan rumah kita asunah, kita kamu, dia, saya satu. Ya, jadi kita saling berbagi. Nah, kemudian nanti setiap makanan yang diberikan itu dimakan, dua kloter. Karena ada orang nggak mau makan. Biasa nggak doyan, pakai doa. Doanya apa? Allahumma satu. Iya kan? Kita kepinginnya lalapan, sambal, jengkol, pete, bau itu pesawat. Ini enggak bagus, makanan di pesawat Saudi itu paling bagus. Kita alhamdulillah dulu ya umroh balik ke Mekah itu pakai pesawat Saudi, ya itu pramugarinya bagus, kemudian makanan juga bagus. Nah, tinggal kalau ditanya, Bu, mau ikan, mau daging? Nah, daging. Bu, mau daging, mau ayam? Jangan jawab daging ayam. Daging, ayam.